siapa ketua kelasnya? Rama. Rama, Bu. Kepada Rama silakan dipersiapkan. Sikap bersiap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Rama. Sama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil absennya ya. Jadi ketika namanya disebut, silakan jawab hadir dan juga angkat tangan. Oke, Bu. Yang pertama, Alvin Ilham. Atalah Budiman Devia Putra. Ada Atalah? Nggak ada, Bu. Kemana Atalah? Masih di jalan, Bu. Oke. Selanjutnya ada Farabani. Hadir. Damai Wahyuni. Hadir. Ngetik. Febriana Zakri. Hadir, Bu. Eva Ufara. Hadir, Bu. Henika Carolina. Nggak ada, Bu. Kemana Henika tuh? Cabut, Bu. Udah berapa kali dia nggak masuk? 3 kali cabut, Ibu. Oh, itu udah habisnya di Dio ya. Udah diskon dia. Belum diskor juga, Bu. Masih itu. Masih SP, Bu. Surat peringatan. Ya, kayak organisasi. Tapi tetap nggak datang dia waktu dikasih surat tuh. Pak, Bu. Apa ya? Jadi ada satu bukan, Bu, yang dikasih surat. Itu beda, tapi Nggak yang pulang lain ke beda. rumahnya. Nggak ada Wah, dia. wah. Lebih ke Yaudah lah kita lanjut. Ilham Farazi ada? Oh, sudah. Tidak, Nggak ada, Bu. Kemana nih Ilham Farazi? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Mungkin dia sakit, Bu. Mungkin, Bu. Sakit? Masih kemungkinan, Ibu. Mungkin sakit, Bu. Lanjut. Dia Ramadan ada dia Ramadan. Muhammad Islam Pasar Ibu? Masih berjalan-jalan ya, Bu. Sama kayak Tara. Satu itu mereka. Dia melewati lembah, Bu. Kecamatan dia, Bu. Kecamatan dia, Bu. Jauh ya kalau bahasa. Lebih PE ya. Mila Hanifa ada? Ada, Ibu. Princess mah. Oh, Princess. Mitra Zulkia? Tampang, Bu. Terus. Itu pangeran. Nadia Rama Fitri ada? Tidak, Bu. Kemana Nadia? Skokol itu, Bu, sampai cabut tadi, Bu. Sama aja berarti ya? Sama, Bu. Wah, ini kelas darah tinggi. Selanjutnya Nurwahida Wafa Isani. Lanjut, Bu. Renanda Anwar Pratama Siregar. Aduh. Salsabila Maulidia. Saya, Ibu. Yova Febrian. Sakit, Bu, sakit. Sakit. Sasamo, Bu. Sakonya, Bu. Oh, udah berapa lama tuh? Ya butuh nafas buatan, Bu. Bawa ke rumah sakit ya. Jadi untuk hari ini ada 2 orang yang masih di perjalanan dan 4 orang yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Nah, pada kelas hari ini Ibu akan mengajar TKJ, yaitu kita akan belajar materi dasarnya dulu, yaitu pengenalan jaringan komputer. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan manfaat dari jaringan komputer. Jadi setelah kita belajar pada hari ini, Ananda diharapkan sudah bisa menjelaskan dan juga sudah tahu apa itu manfaat dari jaringan komputer. Lalu yang kedua yaitu membedakan LAN, MAN, WAN, internet, intranet, dan juga extranet. Jadi setelah kita belajar hari ini, Ananda juga sudah bisa membedakan jaringan LAN itu seperti apa, MAN itu seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu ada mengidentifikasi topologi star, bus, ring, dan juga mesh. Jadi Ananda sudah tahu apa aja itu topologi star, bus, ring, dan mesh. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan komponen-komponen jaringan komputer. Jadi setelah belajar materi hari ini, Ananda sudah tahu apa saja komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu jaringan komputer? Apakah sudah ada yang tahu apa itu jaringan komputer? Nggak tahu. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, Ibu ada permisalan sederhana. Jadi bayangkan
ada sebuah kampung. Pertama dulu nih tuh. Jadi setiap rumah itu kita ibaratkan seperti komputer. Nah, jalan yang menghubungkan antar rumah itu kita sebut kabel ataupun sinyal wifi. Jadi ketika misalnya tetangga kita mau memberi makanan kepada kita, tentu dia akan melalui jalanan tadi. Jadi itulah jaringan komputer. Dia tuh mengirimkan data melalui jalan atau jadi definisi melalui jalan atau sinyal wifi atau kabel atau lain sebagainya. Jadi jaringan komputer itu bisa diartikan kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung yang fungsinya untuk berbagi data, sumber daya, dan informasi. Jadi kan di sini ada perangkat. Perangkat itu apakah cuma komputer saja? Tidak. Perangkat itu bisa berupa smartphone, HP, printer, smart TV, server, dan perangkat IoT lainnya seperti Kupon juga. smartwatch, apa? Kupon juga. Kupon enggak? Maksudnya Ada kupon di belakangnya. Kupon bukan instrumen. Iya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu jaringan komputer? Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu jaringan komputer? Eva bisa? Nah, Bu. Belum, Bu. Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Lihat, Bu. Kalian coba jelaskan kembali apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antar komputer sehingga dapat berbagi data. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Rian. Materi gue udah Udah hatam. Selanjutnya yaitu manfaat dari jaringan komputer. Di sini ada 4 manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi data, yaitu mengirim dan menerima file tanpa flash disk, cukup lewat jaringan saja. Contohnya, saat ibu meminta Ananda untuk mengirimkan tugas-tugasnya di Google Drive, itu tuh contoh berbagi data. Lalu ada berbagi perangkat, yaitu satu perangkat fisik bisa dipakai oleh banyak komputer tanpa harus dipindah-pindah. Contohnya di laboratorium kita ini kita punya 30 komputer, tetapi kita hanya membutuhkan satu printer saja yang bisa terhubung kepada komputer-komputer tersebut, sehingga 30 komputer itu bisa dipakai untuk oleh satu printer. Lalu ada yang ketiga, mempermudah komunikasi. Jaringan komputer ini membuat komunikasi jauh lebih cepat, murah, dan efisien meskipun jaraknya jauh. Kalau dulu kan kita cuma mengirimkan surat dan itu tuh butuh waktu lama untuk dibalas kembali. Tapi melalui jaringan komputer, misalnya kita chat dari Padang, pesannya dalam hitungan detik langsung masuk ke Jogja. Lalu ada akses informasinya luas. Lewat internet kita bisa akses informasi apa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Misalnya kita bisa menonton YouTube dari server Amerika langsung di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan jaringan komputer. Dari yang terdekat saja dulu, contohnya di rumah. Ananda kan misalnya ada menggunakan wifi. Jadi wifi di rumah itu akan tersambung koneksinya baik itu di HP, laptop, TV. Jadi Ananda bisa menggunakan jaringan komputer tersebut. Lalu ada di sekolah seperti di laboratorium kita ini. Di sekolah itu kan biasanya semua PC itu nyambung kepada satu server. Contoh lainnya juga wifi sekolah bisa diakses oleh guru dan juga peserta didik. Itulah contoh dari jaringan komputer. Contoh lainnya seperti Ananda membuka TikTok, scroll TikTok itu juga menggunakan jaringan komputer. Belanja di Shopee ataupun Tokopedia itu juga menggunakan jaringan komputer. Jadi apa yang kita lakukan melalui internet itu menggunakan jaringan komputer semuanya. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Di sini jenis-jenis jaringan komputer itu ada 3. Yang pertama LAN,
yaitu Local Area Network. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Yang pertama yaitu Local Area Network. Local Area Network ini cakupannya kecil. Biasanya pada satu ruangan, satu gedung, ataupun satu kampus ataupun satu sekolah. LAN ini adalah jenis jaringan yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan di tempat yang terbatas dan juga mudah diakses dan juga mudah dikontrol juga. Karakteristiknya yang pertama, jangkauannya hanya pada satu ruangan hingga satu gedung saja. Kecepatannya tinggi dan juga stabil karena cuma digunakan untuk satu ruangan ataupun satu gedung. Lalu medianya menggunakan kabel UTP atau Wi-Fi. Contohnya seperti di laboratorium sekolah, semua PC terhubung satu jaringan untuk akses printer dan juga internet secara bersamaan. Contoh lainnya seperti di rumah, yaitu HP, laptop, dan smart TV terhubung ke jaringan LAN yang ada di rumah. Selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini cakupannya lebih luas, bisa satu kota atau antar gedung yang berdekatan. Biasanya dibangun oleh penyedia layanan internet ataupun pemerintah. Untuk jangkauannya satu kota atau satu wilayah metropolitan. Kecepatannya cukup tinggi tapi lebih lambat dari LAN. Lalu medianya fiber optik, jaringan kabel bawah tanah. Contohnya yaitu misalkan Bank BRI di Kota Padang ini kan mempunyai banyak kantor cabang. Setiap kantor cabangnya akan punya LAN. Jadi LAN ini akan terhubung dengan MAN. Sehingga transaksi yang ada di cabang misalnya di Air Tower ini bisa langsung terkoneksi ke database pusat. Jadi MAN itu menghubungkan banyak jaringan kecil dalam satu kota supaya semua tempat bisa saling kirim dan data dengan cepat. Lalu yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, yaitu cakupannya antar kota, negara, bahkan benua. Contoh terbesar dari WAN di dunia ini yaitu internet. Kecepatannya bervariasi tergantung dengan infrastrukturnya. Biayanya sangat mahal karena untuk infrastruktur. Lalu medianya kabel fiber optik yang ada di bawah laut, satelit, dan juga gelombang radio. Contohnya internet. Jadi sudah tahu kan apa perbedaan LAN, MAN, dan juga WAN? Tahu. Nah, kalau itu Ibu minta coba Mila, apa perbedaan dari LAN, MAN, dan juga WAN? LAN itu cakupannya kecil Ibu, biasanya satu ruangan, satu lab, satu gedung sekolah. Nah, terus kalau MAN itu cakupannya lebih besar, satu kota atau antar gedung yang dekat. Baca ya Bu. Terus WAN itu cakupannya antar kota, negara, dan itu Bukan selanjutnya Bu. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya ada internet, intranet, dan juga extranet. Yang pertama kita bahas dulu internet. Apa sih internet itu? Internet atau interconnected network adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Internet ini adalah contoh terbesar dari jaringan WAN, yaitu Wide Area Network tadi. Internet ini nggak punya pemilik tunggal, jadi dikelola bersama oleh berbagai organisasi dan ISP dan juga pemerintah di seluruh dunia. Apa tuh? Ada di luar, Bu. Reseller apa? Ini sigap-sigap saja dia. Nggak ada? Ada satunya lagi, Bu. Apa bersembunyi ini? Ini yang terlambat ya? Pemalu kan dia. Introvert, Bu. Yang dulu. Kenapa terlambat? Hukum, Bu. Saya dipanggil kepala sekolah tuh. Nah, saya teman. Pakai tas putih, Bu. Pakai tas. Saya kepala sekolah. Kenapa dipanggil kepala sekolah? Alhamdulillah. Saya pun nggak tahu kenapa. Ya Allah. Karena itu memang lomba. Tangan dulu untuk temannya yang lomba. Siapa Rumah namanya? apa berdua tuh? Namanya. Saya curiga Bu berdua nih Bu. Iya.
curiga. Jadi curiga. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Karena kalau lebih baik Bisa itu masuk berarti kasih kemampuan. Oke, kita lanjut tadi. Kita sampai pengertian dari internet. Jadi, internet itu seperti jaringan raksasa yang menghubungkan semua jaringan kecil di dunia. Jadi itu jaringan LAN dan juga MAN. Karena tidak dimiliki oleh satu pihak, internet ini bisa berkembang sangat cepat dan digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lalu dengan internet apa yang bisa kita lakukan? Yaitu seperti browsing modul ajar terkait pengenalan jaringan komputer atau mengirim pesan WhatsApp dan lain sebagainya. Lalu ada intranet. Intranet adalah jaringan yang mirip dengan internet, tapi aksesnya dibatasi hanya untuk anggota organisasi tertentu seperti di sekolah, perusahaan, kampus, dan juga institusi. Jadi intranet ini seperti internet pribadi yang milik satu organisasi. Intranet digunakan untuk menjaga keamanan data dan juga privasi. Hanya orang yang punya akun atau yang berada di jaringan tersebut yang bisa mengaksesnya. Lalu kenapa intranet ini dibutuhkan? Kalau semuanya sistem ini kita menggunakan internet, sistem tersebut akan terlalu terbuka dan juga rawan akan kebocoran data. Lalu kalau tidak pakai jaringan sama sekali, itu akan membuat kerja kita jadi lambat dan tidak efisien. Lalu ada yang terakhir yaitu extranet. Extranet ini adalah jaringan internal intranet yang sebagian aksesnya dibuka untuk pihak luar tertentu dengan sistem keamanan khusus. Jadi kalau intranet tadi hanya untuk anggotanya saja, sedangkan extranet ada dibuka sedikit akses untuk partner bisnisnya. Jadi extranet itu sebenarnya intranet tapi dibuka sedikit untuk pihak tertentu. Misalnya kita ada supplier atau partner kerja, mereka bisa masuk ke dalam sistem kita tapi cuma ke bagian yang diizinkan saja. Jadi mereka tidak tahu data-data rahasia kita. Lalu kenapa, misalnya yang Anda salah tulis, kenapa extranet dibutuhkan? Kalau semua akses dibuka ke internet sama seperti intranet tadi akan berbahaya akan kebocoran data. Jadi kalau semuanya ditutup seperti intranet, pihak yang bekerja sama kita tuh tidak bisa bekerja sama dengan pihak luar. Jadi secara garis besar perbedaan internet, intranet dan extranet itu yang pertama internet. Internet itu jaringannya luas, bisa dibuka oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sedangkan intranet aksesnya dibatasi hanya untuk organisasi tertentu. Kalau extranet dia juga dibatasi, tapi ada sebagian aksesnya dibuka untuk pihak luar. Jadi mereka hanya bisa membuka yang diizinkan saja. Bagaimana Ananda? Sudah ada yang paham terkait perbedaan internet, intranet dan juga extranet? Sudah ada, Bu. Bisa ya kita lanjut ke materi selanjutnya. Bisa, Ibu. Materi selanjutnya yaitu topologi jaringan. Di sini ada 4 topologi jaringan, yaitu topologi star, topologi bus, topologi ring, dan juga topologi mesh. Yang pertama, topologi star. Topologi star itu semua perangkatnya terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch ataupun router. Jadi bentuk dari topologi star itu seperti ini, seperti bintang. Dan ada satu titik di tengahnya yang menghubungkan komputer-komputer lainnya. Jadi yang di tengah ini adalah perangkat yang menghubungkan semua data. Semua komunikasinya harus lewat dari titik pusat ini. Di topologi star, semua perangkat bergantung pada satu pusat. Jadi pusatnya itu seperti switch ataupun router. Jika switch ataupun routernya mati, maka semua komunikasi juga berhenti
karena tidak adanya lagi penghubung antar perangkat. Lalu ada topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Nah, di topologi bus ini datanya mengalir di kabel dan semua perangkat mendengar, tetapi hanya perangkat yang dituju saja yang merespon. Jadi, misalnya data mau dikirim ke komputer ini, maka komputer 1 dan 2 ini tidak akan merespon. Yang merespon cuma komputer 3. Jadi di topologi bus ini semua perangkat menggunakan satu kabel utama. Di kabel utamanya, jika kabelnya terputus, maka seluruh jaringannya akan mati karena tidak adanya jalur lain untuk mengirimkan data. Nah, topologi bus ini sekarang sudah jarang dipakai di dunia nyata karena tadi kelemahannya, jika satu kabel putus maka jaringannya akan langsung mati. Tetapi masih sering dipelajari karena merupakan konsep dasar dari jaringan. Lalu selanjutnya ada topologi ring, yaitu perangkat-perangkat terhubung membentuk lingkaran ataupun cincin. Ini dia seperti lingkaran topologi ring. Nah, data itu bergerak dari satu arah melewati setiap perangkat sampai mencapai tujuan. Jika kita ingin mengirim data ke sini, maka data akan dikirim dari komputer ini melalui komputer 2, komputer 3, baru dia datang ke komputer yang dituju. Di topologi ring ini, semua perangkat terhubung membentuk lingkaran. Jadi kalau ada satu kabel atau perangkat rusak, maka jalur data terputus dan jaringan tidak bisa berjalan. Topologi yang terakhir yaitu topologi mesh. Semua perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, tidak hanya ke satu pusat. Jadi topologi mesh ini tidak bergantung pada satu jalur saja. Dia memiliki banyak jalur. Nah, contohnya seperti nomor ini. Jika ini terputus, maka komputer 1 ini tetap bisa mengirimkan data melalui jalur lain ke komputer 3. Begitupun selanjutnya. Jika ini putus, maka juga masih bisa melalui berbagai perangkat atau bisa langsung saja ke komputer yang dituju. Jadi ya biar bisa ini pandang. Dari pandang. Ya biar fokusnya ke sini, tidak ke laptop ataupun HP lagi. Jadi berbeda dengan topologi lain, mesh ini tidak bergantung pada satu jalur saja. Setiap perangkat punya lebih dari satu koneksi sehingga jaringannya jadi lebih fleksibel dan tidak mudah terganggu. Kan sudah ada topologi tadi. Siapa yang bisa menjelaskan ulang terkait perbedaannya? Jangan sendiri yang sudah. Siapa yang bisa? Siapa? Alvin. Alvin. Coba. Ada minat sama jaringan, Bu. Nah, data topologi star kok dia kami tekan di satu pusat switch dengan cara berapa itu. Iya. Lebih bus itu kayak format bus di switchnya kok. Dia terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Ini topologi ring dia berbentuk cincin yang mereka itu akan terhubung ke topologi mesh itu terhubung ke perangkat lainnya kok dia harus juga Nah, jadi kalau topologi yang jika kabelnya putus, jaringannya nggak ada, itu topologi apa? Bagusnya malam. Terus, betul. Kalau star itu, jika satu perangkat seperti router atau switchnya mati, maka jaringannya tidak terhubung. Oke, Kak Sabila? Iya, Bu. Oke, setelah kita mempelajari topologi jaringan, kita masuk ke komponen-komponen dari jaringan. Di sini ada 12 komponen.
komponen jaringan. Yang pertama yaitu server, komputer klien, router, switch, access point, modem, hub, tuh ada network interface card, bridge, repeater, dan juga ada kabel dan konektor. Kita bahas dulu yang pertama yaitu server. Jadi server ini adalah komputer khusus yang menyediakan layanan, data ataupun sumber daya untuk komputer lain dalam jaringan. Server ini bertugas melayani permintaan dari klien seperti menyimpan data, mengatur akses, dan juga mengelola sistem jaringan. Lalu ada komputer klien. Komputer klien ini adalah perangkat yang menggunakan layanan dari server. Klien akan mengirimkan permintaan atau request ke server, lalu menerima respon berupa data atau layanan. Lalu ada router. Router ini adalah otak dari jaringan. Tugasnya menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengatur keamanan data kemana data harus dikirim. Jadi router tidak hanya menghubungkan, tetapi juga menentukan jalur terbaik agar data sampai lebih cepat dan efisien ke tujuannya. Lalu ada switch. Switch ini menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal. Bedanya switch ini dengan hub yaitu dari segi fungsinya switch lebih cerdas, karena switch ini tahu kemana data harus dikirim. Switch ini bekerja dengan membaca alamat tujuan atau MAC address, sehingga datanya tidak dikirim ke semua perangkat, tetapi hanya kepada perangkat yang dituju saja. Lalu ada access point. Access point ini yaitu memancarkan sinyal Wi-Fi supaya perangkat wirelessnya bisa terhubung ke jaringan. Ini yang membuat HP kita bisa terkoneksi kepada internet. Access point ini juga berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan juga perangkat wireless. Jadi seperti HP dan juga laptop. Lalu ada modem. Modem atau modular demodulator, yaitu tugasnya mengubah sinyal digital yang hanya dimiliki di komputer menjadi sinyal analog untuk dikirimkan lewat kabel, telepon atau fiber dan sebaliknya. Jadi tanpa modem, perangkat kita tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan milik ISP karena format sinyalnya yang berbeda. Lalu ada hub. Hub ini adalah versi jadul dari switch. Cara kerjanya primitif karena setiap data yang masuk itu langsung di broadcast ke semua port, bukan ke port yang dituju saja. Makanya sekarang jarang dipakai karena tidak selektif. Hub itu memiliki atau membuat jaringannya menjadi tidak efisien dan sering terjadi tabrakan data atau collision. Lalu ada network interface card. Network interface card ini memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan dan memiliki identitas unik, yaitu MAC address. Nah, tanpa network interface card ini, perangkat tidak bisa dikenal di jaringan dan tidak bisa juga mengirimkan atau menerima data. Lalu ada bridge. Bridge ini menghubungkan dua jaringan LAN yang sama. Bridge ini bekerja dengan cara membaca alamat perangkat atau MAC address, lalu memutuskan apakah datanya perlu diteruskan ke jaringan lain atau tidak. Jadi bridge ini tidak mengirimkan semua data, hanya data yang memang dituju ke jaringan tersebut. Ini membantu mengurangi kepadatan lalu lintas data. Lalu ada repeater. Repeater ini fungsinya untuk memperkuat sinyal agar bisa menjangkau jarak lebih jauh. Repeater ini menerima sinyal yang mulai melemah lalu memperkuat dan mengirim ulang sinyal tersebut agar tetap bisa diterima dengan baik di jarak yang lebih jauh. Jadi repeater ini tidak mengubah data, hanya memperkuat sinyalnya saja. Lalu ada kabel. Kabel ini ada kabel UTP, kabel koaksial, kabel fiber optik. Lalu juga ada konektor seperti konektor RJ45, PNC, dan lainnya. Kita bahas dulu yaitu kabel UTP.
Kabel UTP ini media transmisi data dalam jaringan LAN, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer ke switch atau router dengan cara mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik ataupun kabel tembaga. Lalu ada kabel koaksil. Kabel koaksil itu digunakan untuk transmisi data dengan jangkauan lebih jauh dibandingkan UTP. Dia memiliki lapisan pelindung yang membuatnya lebih tahan terhadap gangguan sinyal dari luar, sehingga datanya tetap stabil saat dikirim dalam jarak menengah hingga jauh. Lalu ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini yang biasanya digunakan untuk jaringan WAN, yaitu jaringan yang melalui bawah laut. Jadi kabel fiber optik ini mengirimkan data menggunakan cahaya dengan kecepatan yang sangat tinggi, menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya, sehingga mampu mengirimkan data dalam jarak yang sangat jauh dengan kecepatan tinggi dan juga hampir tanpa gangguan. Ada konektor RJ45. Itu digunakan sebagai konektor kabel UTP ke perangkat jaringan, berfungsi sebagai penghubung antara kabel UTP dengan perangkat seperti komputer, switch, dan juga router agar datanya bisa masuk dan keluar dengan baik. Lalu juga ada konektor BNC, itu digunakan untuk kabel koaksil, berfungsi menghubungkan kabel koaksil ke perangkat jaringan atau perangkat lain dengan sistem penguncian khusus agar tidak mudah lepas. Nah, selanjutnya ada diskusi kelompok. Temanya yaitu memilih topologi terbaik. Jadi kan kita sudah mempelajari 4 topologi tadi, yaitu topologi star, bus, ring, dan juga mesh. Jadi akan Ibu kasih nanti studi kasus. Jadi Ananda dari studi kasus tersebut menentukan topologi jaringan yang paling tepat untuk kasus itu. Lalu menjelaskan alasan pemilihan topologi itu, baik itu apa kelebihan dan kekurangannya dari topologi-topologi lain. Jadi Ibu akan bagi kelompok. Apa lagi, Bu? Ya Allah, Ibu. Nah, gini aja lah, sesuai tempat duduk aja. Oke. Ya. Jadi ini ada 2 studi kasus. Silakan Ananda tentukan. Di kasus pertama ini apa topologi yang dipakai? Itu apa alasan pemilihan dari topologi tersebut? Dan juga apa kelebihan dan kekurangan topologi itu dari topologi lainnya. Oke, bisa dilakukan? Oke, silakan. Ini kelompok ini sekelompok yang tengah nih, bolehlah kelompok ini bertiga aja ya. Ya Allah, Ibu ketika dilemparin pada mulut Ibu. Ya, teman Ananda tuh yang nggak datang. Ibu, masa gitu, Ibu? Gak apa-apa, diskusikan saja. Nggak mau diskusi. Boleh diketik, boleh ditulis. Nakal mulut satu nakal. Ibu. Kan ada tuh berdua lagi temannya. Bu, disimpan dalam otak bisa, Bu? Boleh. Boleh. Nah. Alhamdulillah otak kalian ada. Langsung. Boleh, Bu. Jadi Ini selama aja, ini kita ada. diketik aja kalau nggak diketik aja. Malas nih, Bu. Pilih kasih. Ya malas tinggal sudah Boleh aja. jawab langsung boleh. Siapa yang bisa jawab langsung? Apa jawaban kamu? Langsung gitu. Kenapa udah bahasa satu aja? Kenapa? Boleh di Zoom. Apa yang mau dijawab? Enggak, ada di Zoom. Itu topologi apa yang digunakan? Boleh jawab tuh yang Boleh mau kayak gitu, Bu. Iya. Ya Allah. Waktunya 5 menit lagi ya. Ibu sabar, Ibu. Ibu. Sabar, Bu. Ya karena 8 menit lagi kita keluar main. Anda mau keluar main? Mau. Ibu bayar itu mau. Siap. Kalau enggak sempat semua kelompok satu kelompok aja yang boleh. Oke, Bu. Kelompok kita aja, Bu. Sabar, Bu. Kami tunjukkan
terbentuk. Buktikan kalau 3 orang saja bisa mana? Oh. Ayo buktikan Bil. Buktikan dia. Males. Gak tahu gimana. Apa topologi yang digunakan untuk kasus ini? Oh Ya. Ibu Apa aku coba alasannya Bu. memilih star dari ada kan 4 topologi tuh. Kenapa star dipilih? Harus ada alasannya. Itu apa juga kelebihan dan kekurangan dari star tadi? Kan sudah ibu jelaskan. karena itu Bu, itu apa ya? Guys, diskusikan dulu dengan teman kelompoknya. Ya, oh, itu kelompok ya? Sekarang sendiri. Iya, alasnya. Kenapa tidak mau diskusi Bu? Bang Bu yang mulai diskusi ya. Kenapa belum kita diskusi ya? Ya kelompok ini nggak ada diskusi kelompoknya. Ini udah ada. Udah selesai Bu. Kami ada telepati Bu. Diskusi Tapi mana? tidak tersimpan notanya. Nah, toiletnya ada. Iya lah, udah tiap hari. Ini pacaran Bu. Nggak ada ibu. Iya, saya pacaran ibu ya. Makanya kita suara Bu. Saya fokus ya Bu. Ya Allah. Kan saya pikir Bu. Saya mau pacaran juga Bu. Bu cariin Bu. Oke. Iya, ada Bu. Gitu. Gimana sudah? Sudah di screenshot. Sudah Bu. Sudah. Belum. Udah kan? Belum. Sudah Bu. Di rumah kita pakai HP. Oh ya Allah. Nah untuk studi kasus 1 aja dulu. Kelompok mana yang sudah selesai? Ah, dia. Oh, belum. Ayo. Silakan Febrian. Satu. Coba Saya dijelaskan. ambil bagian. Saya baiklah. Sini saya didampingi oleh dia akan menjelaskan yang satu atau yang dua ya? Satu aja. Terserah. Dua-duanya. Oh, Ya. boleh, dua-duanya boleh. Nah, boleh dia ada nggak pistol? Nggak ada. Speedo. Ibu lupa itu speeder. Waduh. Jadi Ini nih. Mari. Ada di. oh maaf, dia juga. Silakan. Silakan. Jadi kan yang di satu itu terdapat 5 perangkat, yang satunya semuanya terhubung ke Satu. router yang sama gitu. Nah, di sini berarti ada Nah. 2. Nah, ada router dong. Ada dawatnya Bu. Ada dawat. Ada router. Ini ada. Ada wifi. Ada wifi-nya, berarti kalau TV jarang ada wifi. Ada TV Tidak ada pakai disuruh pakai kabel ya. TV, smart TV. Mana ada wifi-nya? Oh iya. Soal ibunya Bigu. Nah, jadi kan dia terhubung wifi, berarti Ya. kan ada akses point harusnya. Terus ada TV. Terus Ada laptop, ada HP. ada laptop. Tapi ini perangkat Bu. Apa ya? HP-nya 3. Berarti ini soalnya Dia kan di rumah tuh misalnya ada 3 orang 3 HP-nya. itu bisa. Udah lah tuh. Ibu 3 HP-nya ya Bu. Ya, HP-nya. Bukan Justin 2 HP ya. Siapa tuh budgetnya? Pecinta Arsenal. Karena terhubung semuanya ke wifi, jadi HP aja semuanya. Banyak musuh yang kalah. Ya, jadi topologi apa yang digunakan? Ini lebih tepatnya ke bus, ke star. Topologi star. Star Bu. Ya, Star Bu. enggak kejauhan. Ya. Jadi dia menggunakan topologi star. Kenapa menggunakan topologi star? Karena semua terhubung ke data router yang sama. Oke. Kan, ya, Karena dia hanya terhubung kepada satu router. ya. So, apa kelebihan dari topologi star ini? Misalnya, kalau salah satu sambungan rusak, dia nggak bakal mengganggu hubungan yang lain gitu. Jadi ya
udah ini aja yang lainnya masih dapat digunakan. Itu untuk soal 1, soal 2 aja dijawab. Enggak. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi betul ya, kita menggunakan topologi star karena semua perangkatnya terhubung ke satu pusat router. Terlalu Diskusi. Selanjutnya, soal kedua, kelompok mana yang mau menjelaskan? Biar timbang kiri kanan ada. Bang juga sih, soalnya kita 5 orang. Satu lagi, kelompok mana? Kelompok 3. Ini antara kelompok 2 atau kelompok 3? Ayo Nanda. Setelah ini kita keluar main. Oh, itu pengen gimana nih? Mau jajan atau ke kantin? Nah, Itu setelah masih Nanda. menampilkan video yang Baru pertama. kita datang. Ini kepala sekolah. Nggak ada yang mau tampil kelompoknya. Izin. Apa? Oh, kirain lu menjawab. Suka ngapain itu, Bu? Ya sudah, jika tidak ada yang mau tampil karena sudah lewat juga jam kelas kita, minggu besok aja kita bahas kembali dan dijadikan PR saja ya Nanda. Boleh Ibu. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu jaringan komputer ini adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat agar bisa saling berbagi data, sumber daya, dan informasi dengan cepat. Jaringan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk berkomunikasi, belajar, dan juga mengakses internet. Dengan memahami jenis perangkatnya, cara kerjanya, kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih mudah, efektif, dan aman. Lalu, semakin kamu paham cara kerja teknologi, semakin besar peluangmu untuk menguasai masa depan. Jadi sekian materi kita pada hari ini. Untuk minggu besok kita ada tes dari tesnya itu diambil dari materi kita yang telah kita pelajari hari ini. Jadi aku mau Ananda mengulang kembali di rumah mempelajarinya lagi ya. Baik, Ibu. Lalu nanti mungkin setelah tes kita ada praktikum. Untuk praktikumnya Ananda diharapkan membawa laptop. Untuk itu jangan lupa bawa laptop minggu depan ya. Sekian dari Ibu. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Ulangi, Mel.